Ya, shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema pemulihan gambar diri manusia. Seringkali manusia itu ya mempunyai kehendak bebas. Tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah supaya rencana Allah itu tergenapi dalam kehidupan kita. Pemulihan gambar diri yang sesungguhnya adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga manusia itu dirancang sedemikian rupa supaya bisa menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan juga tujuan Allah menciptakan manusia supaya manusia itu mau berjuang untuk selalu hidup selaras dengan rencana, destiny, dan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena manusia adalah gambarnya Allah, ciptaannya Allah. Karena Tuhan juga ikut berperan andil dalam kehidupan kita. Karena lewat campur tangan Tuhan akan membuat jalan kehidupan kita lebih indah, Kak. Bila kita itu mau taat, mau belajar, menghasilkan buah yang terbaik di hadapan Tuhan. Yuk kita baca Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, 27 dan 28. 26 dimulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas segala seluruh bumi, atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Maka Allah itu menciptakan manusia menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maksudnya adalah manusia mempunyai kehendak bebas. Ya, saudara ya, mempunyai kehendak bebas dengan tujuan dan maksudnya Allah menciptakan manusia itu adalah supaya kita harus selaras dengan pikiran dan perasaannya Tuhan atas kehidupan kita. Makanya di Mazmur pasal 1 itu ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti akan berhasil. Tuhan itu ingin bahwa kita sebagai umat percaya yang sudah dipercaya Tuhan mengelola kehidupan ini, kita dapat belajar seperti
apa hidup yang bermakna itu. Makanya pemulihan gambar diri itu perlu, saudara, supaya apa, kita dapat mengerti maksudnya Allah dalam kehidupan kita. Tuhan itu ingin bahwa kita itu tetap berjalan di dalam rencananya, supaya apa, rencana Tuhan itu tergenapi atas kehidupan kita. Lalu kita baca lagi di Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Nah, maksudnya ayat ini, jika aku harus hidup dalam dunia ini, aku harus berjuang keras supaya nama Tuhan itu dipermuliakan dengan cara apa? Sikap hati kita, saudara, dan juga tindakan kita. Itu yang terutama, agar pemulihan gambar diri kita itu menjadi sempurna di hadapan Tuhan dengan cara sikap tindakan kita, sikap hati, pemurnian hati kita. Hati kita itu harus dimurnikan supaya kita dapat belajar memahami bahwa hidup ini adalah sementara. Ya, saudara ya. Kita hanya mempunyai satu kerinduan yang terbesar, yaitu hidup yang selalu menantikan hadirat Tuhan atas kehidupan kita. Pemulihan gambar diri yang sesungguhnya adalah di mana kita senantiasa mencari hadirat Tuhan dimanapun kita berada, dan juga hidup yang selalu memberikan aura positif kepada orang yang ada di sekitar kita melalui sikap hati dan tindakan kita, perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu tidak akan bisa tercatat di kerajaan surga. Makanya kita sebagai manusia harus berjuang keras supaya pemulihan gambar diri kita itu. Oke, saya lanjutkan. Pemulihan gambar diri yang sejati adalah mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, dan itu dapat terjadi melalui apa? Sikap hati kita. Supaya apa? Pemulihan gambar diri itu dapat terjadi, merestorasikan terjadinya perubahan drastis di dalam kehidupan kita melalui apa? Sikap tindakan kita untuk bekerja keras, memberikan buah yang terbaik, karena Tuhan sudah mengendalikan proses kehidupan kita dari awal sampai akhir, dan kita sudah dipercayai oleh Tuhan untuk mengelola kehidupan ini supaya memberikan manfaat yang terbaik bagi Kristus. Makanya pemulihan gambar diri yang sejati itu terjadi dari hati yang murni, akan terpancar sesuatu yang berakibat besar, di mana hidup
kekristenan yang sesungguhnya adalah berjuang hidup bersama dengan Kristus melalui pemulihan gambar diri yang sejati. Begitu saudara ya. Ada salah satu faktor yang membuat pemulihan gambar diri manusia itu dapat terjadi dengan baik, yaitu dengan cara bertobat. Karena itu sadarlah, bertobatlah supaya dosamu itu dihapuskan. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 26. Di situ nanti kalau pemulihan gambar diri kita itu dapat berjalan dengan baik melalui sikap hati kita itu, maka kita dapat merasakan dampak yang begitu besar dari pemulihan gambar diri. Kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri dulu, baru berdamai dengan Allah. Perdamaian dengan diri sendiri itu melalui pertobatan setiap hari yang kita lakukan. Kita bekerja keras, baik kita sekolah, kuliah, kerja, macam-macam, dunia sekuler, dunia rohani. Kita semua bekerja keras untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dengan cara apa? Bekerjalah keras sebaik-baiknya, hiduplah dengan sebaik-baiknya, agar hidup kita itu dapat memberikan manfaat bagi orang di sekitar kita. Oke saudara, demikian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.